Tolong di-mute semuanya Bapak Ibu, kecuali yang bertugas. Silakan Pak Freddy. Nggak ada Pak Freddy ya? Hilang Pak Freddy. Internetnya. Ya, keluar Pak Freddy. Itu kadang-kadang gitu Pak nih sekarang. Pak Joko ambil alih aja dulu. Mama belum bisa ini gimana nyalainnya? Pak Freddy belum ada. Iya. Ya, masuk ke langsung. Ambil alih aja. Saya langsung mention ya. Langsung. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan pengucapan syukur untuk mengingat dan merayakan karya kasih Tuhan yang ajaib di sepanjang perjalanan pengutusan dan pelayanan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang memasuki usia ke-73 tahun. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi pertemuan, perayaan, dan ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Penatua Nyonya Harsini Hariwibowo. Halo Pak Bram. Ya, oke. Pak Freddy, silakan. Lanjut aja Pak Joko. Baik. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat adalah bagian dari gereja Tuhan yang dihadirkan di bumi. Tempat Injil diberitakan, kebenaran dinyatakan, dan keadilan diperjuangkan. Gereja Tuhan yang terus hadir, membarui diri dari masa ke masa, dari satu kepemimpinan kepada kepemimpinan berikutnya. Tuhanlah satu-satunya sang penggerak yang menggerakkan ke segala arah perjalanan GPIB hingga di sini dan saat ini. Kami bersyukur, kami mengangkat hati, kami menyanyikan pujian, kami bersimpu dalam doa, kami menyatu dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan, Sang Kepala Gereja. Jemaat, marilah menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Jemaat Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita hari ini dari Kitab Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-5b. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kita sekalian. Dan menyertaimu juga. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando. Pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul totobu dan kolintang. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau, oh Tuhan, tempat perteduhan kami dan anak-anak kami. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau, oh Tuhan, yang telah bersama kami selama 73 tahun ini. Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Engkau, oh Tuhan, telah menjadi tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Engkau, oh Tuhan, yang kekal dan abadi, dan kami percaya padamu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Engkau, oh Tuhan, selalu setia terhadap kami. Yesus berkata, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Engkau, oh Tuhan, yang telah membangun gerejamu ini, dan kami telah mengalami berkat-Mu. Amin.
saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Akal budimu kau siapkanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari berdoa, minta Roh Kudus menuntunmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita satu dalam doa sebelum kita membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami mau membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar menuntun kami dalam memberitakan firman Tuhan dan mendengar dengan sungguh firman itu, agar firman itu menjadi kekuatan dan berkat bagi kami. Amin. Jemaat, marilah kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan, kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunan. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi.
Bapak, Ibu, dan saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita bersyukur bersama atas bertambahnya usia gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang hari ini tepat pada tanggal 31 Oktober 2021 genap berusia 73 tahun. Dan sekaligus kita memperingati Hari Reformasi Indonesia. Dan kita bersyukur dalam perjalanan yang panjang itu, semakin hari semakin maju di dalam mengemban tanggung jawab pelayanan. Jadi semakin banyak orang terpanggil untuk melayani Tuhan, baik itu presbiter, baik itu pelekat-pelekat maupun di bidang lainnya, baik di tingkat sinodal, tingkat mupel maupun di tingkat jemaat. Dan kita bersyukur karena itu semua pemeliharaan dari Tuhan semata. Dan semuanya itu terjadi karena campur tangan Tuhan. Jadi bukan dari hasil usaha manusia. Pada hari ini kita akan membahas kitab Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dan dalam perikop bacaan Alkitab, yaitu diberi judul surat kepada jemaat di Efesus. Kalau dari Majelis Sinode, bacaan SBU pagi diberi judul, diberi tema di dalam kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam kitab Wahyu pasal 2 sampai dengan pasal yang ketiga, kita mendapati adanya surat kepada ke-7 jemaat di Asia Kecil, sekarang Turki. Dan surat ini memang ditulis oleh Rasul Yohanes. Tetapi sebenarnya itu adalah firman Tuhan kepada masing-masing jemaat. Yohanes hanya diperintahkan untuk mencatatnya. Kalau kita juga harus membaca ayat-ayat sebelumnya, supaya untuk memperlengkapi firman ini, yaitu dalam Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Ayatnya 11. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Jadi teks Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 11 ini adalah surat yang ditujukan kepada jemaat di Efesus. Dikatakan di dalam Wahyu 2 ayat 1, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ini tidak berarti bahwa jemaat Efesus itu mempunyai malaikat penjaga, seperti tafsiran beberapa orang bahwa masing-masing gereja itu ada malaikat penjaganya. Jadi kata malaikat dalam bahasa Ibrani itu malak, dan dalam bahasa Yunani angelos. Artinya adalah utusan atau penyampai pesan kepada jemaat. Kata malaikat di sini menunjuk pada utusan Injil, pemimpin jemaat, gembala jemaat, penatua, pendeta jemaat Efesus itu sendiri, dan Kristus yang memegang ke-7 bintang itu ada di tangan kanannya, dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. 7 kaki dian itu, kaki dian maksudnya 7 kaki dian emas melambangkan 7 jemaat. Ya, demikian surat-surat itu sama dengan surat yang dikirimkan kepada ke-6 jemaat lain yang menerima surat dari Yohanes. Isinya sama. Dalam hal ini, surat ini bisa melihat adanya isinya itu
ada pujian, ada celaan, dan juga peringatan bagi mereka. Dan dalam teks bacaan kita ini dapat dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu 1, pujian kepada jemaat Efesus adalah jemaat yang hebat. Kenapa dikatakan hebat? Karena jemaat Efesus didirikan dan dilayani oleh tokoh-tokoh yang hebat-hebat, yaitu Paulus yang mendirikan jemaat Efesus ini bersama dengan Priscilla dan Aquila di dalam perjalanan misinya yang kedua sekitar tahun 52 Masehi. Lalu jemaat Efesus juga dipuji karena sangat giat dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam Wahyu 2 pasal 2, aku tahu segala pekerjaanmu baik jerih payahmu. Kata jerih payah di sini yang bisa berarti bekerja keras, bersusah payah atau bekerja membanting tulang. Ya, bukan tulang kita banting ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka bukanlah jemaat yang santai-santai atau melayani dengan seadanya. Tidak. Mereka adalah jemaat yang serius dan mati-matian dalam pelayanan tanpa mengenal lelah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bekerja keras di dalam pelayanan-pelayanan kita? Atau kita melayani dengan santai dan seadanya saja? Ya, itu kembali dari diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Lalu jemaat Efesus dipuji karena bertekun. Masih di dalam Wahyu pasal 2 ayatnya yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Jadi jemaat Efesus tekun di dalam iman kepada Kristus. Ya, kota Efesus merupakan tempat pertemuan dari banyak agama. Jadi Efesus juga menjadi salah satu pusat penyembahan Kaisar Romawi di provinsi itu. Dan kota Efesus juga merupakan pusat penyembahan atau pemujaan Dewi Diana atau Dewi Artemis, yang kuilnya dibangun begitu indah dan merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Di samping itu Efesus juga dikenal dengan kuil-kuil pemujaan kaisar serta dewa-dewa lain. Jadi dengan kondisi semacam ini, maka orang Kristen di Efesus itu banyak dibenci oleh banyak orang. Dan bahkan juga mereka ada yang mengalami penganiayaan secara fisik terhadap orang Kristen di Efesus. Ini meskipun demikian, mereka tetap bertekun ya dalam iman mereka. Kalau kita bandingkan dengan Wahyu pasal 2 ayatnya yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Sabar di sini Bapak Ibu berarti bahwa tidak menjadikan mereka kecewa, tidak menjadikan mereka marah, tidak menjadikan mereka bersungut-sungut atau lari dari Tuhan dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kita? Jika kita dibenci karena iman kita, atau karena kita aktif di gereja, apakah kita tetap mau bertekun atau tidak? Lalu jemaat Efesus dipuji karena kegigihannya di dalam menghadapi rasul-rasul palsu dan ajaran-ajaran sesat. Masih di dalam Wahyu 2 pasal 2, Wahyu 2 ayatnya yang kedua, maaf. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dikatakan bahwa mereka tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Jadi orang-orang jahat di sini bukanlah orang-orang jahat biasa.
melainkan rasul-rasul palsu yang menyebarkan ajaran-ajaran sesat. Jadi ketidaksabaran mereka terhadap para penyesat ini justru dipuji oleh Yesus. Dan mereka juga berhasil membuktikan bahwa ajaran itu palsu. Jadi itu semua menunjukkan bahwa jemaat Efesus itu sangat kuat dan sangat kuat dalam keyakinannya. Lalu jemaat ini juga dipuji karena mereka tidak menjadi bosan dalam mengiring Tuhan. Masih dalam Wahyu pasal 2 ayatnya yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi walaupun mereka itu mengikut serta melayani Tuhan ada banyak penderitaan, mereka tidak menjadikan mereka lelah atau bosan atau jenuh. Jadi mereka dalam menghadapi semua itu dilakukan dengan sabar dan terus bertekun. Lalu jemaat juga dipuji karena mereka membenci kejahatan. Dalam Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Jadi pengikut-pengikut Nikolaus ini semacam suatu aliran sesat yang lebih menyimpang secara praktis ataupun praktek ya, daripada secara doktrinal atau ajaran. Jemaat Efesus dipuji karena mereka membenci perbuatan-perbuatan jahat dari aliran sesat tersebut. Lalu yang kedua, celaan terhadap jemaat Efesus. Biarpun jemaat Efesus ini sangat bagus dan hebat, tetapi jemaat ini dicela oleh Kristus. Dalam Wahyu pasal 2 ayatnya yang keempat, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi kita melihat adanya pujian dari Tuhan kepada jemaat Efesus ini. Tetapi sekarang kita melihat adanya celaan bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu bersikap fair, ya, memuji apa yang baik dan mengkritik apa yang jelek atau tidak baik. Ini berbeda dengan kebanyakan kita, ya. Ada orang yang hanya memuji terus dan tidak pernah mengkritik. Ada orang yang mengkritik terus dan tidak pernah memuji. Ada juga orang yang tidak memuji juga tidak pernah mengkritik, ya. Jadi pasif. Lalu dalam hal apa jemaat Efesus dicela? Jadi jemaat Efesus itu dikritik atau dicela karena mereka telah kehilangan kasih mula-mula atau kasih yang pertama. Tetapi kasih apakah yang hilang dari mereka? Yang hilang dari mereka yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Jadi keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-20 sampai ke-21 dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah dan yang tidak dilihatnya. 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi orang yang tidak mengasihi Allah pasti tidak akan mengasihi sesamanya. Dan orang yang tidak mengasihi sesamanya
pasti tidak mengasihi Allah juga. Jadi jemaat Efesus telah kehilangan kasih mereka baik kepada Allah maupun sesama. Nah, bagaimana jemaat Efesus kehilangan kasih kepada Allah? Pada waktu Paulus menulis surat ke Efesus, yaitu atau kepada jemaat Efesus, masih berkobar-kobar di dalam kasihnya kepada Allah. Bukan meninggalkan dan mencampakkan tujuan dari kasih itu, tetapi kehilangan kasih yang menyala-nyala yang tampak pada awalnya. Jadi perasaan-perasaan manusia di awal-awal terhadap Kristus biasanya hidup dan hangat. Ya. Perasaan-perasaan yang hidup ini akan mereda dan menjadi dingin. Maka dari itu, kasih itu akan pudar dan dingin apabila tidak dijaga dengan sangat hati-hati. Lalu bagaimana jemaat Efesus kehilangan kasih kepada sesama? Dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-15, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi ini berarti bahwa pada mulanya jemaat Efesus itu hidup di dalam kasih satu dengan yang lainnya. Tetapi semangat mereka dalam pelayanan telah membuat kasih di antara mereka itu menjadi renggang, bahkan hilang. Ya, yang ada yaitu api kasih yang pernah menyala di dalam hati seseorang kepada yang lain telah padam. Bahkan api yang lain yang berkorban, yang justru berkorban di dalam hati mereka, ya, seperti api kebencian, iri hati, dengki, kecemburuan, dan lain sebagainya. Itu banyak terjadi ya Bapak Ibu ya, bukan di gereja Siloam saja, di semua tempat itu banyak yang seperti itu. Lalu yang ketiga, tadi sudah ada pujian, celaan, dan sekarang nasihat dan ancaman bagi jemaat Efesus. Jadi setelah Tuhan mencela jemaat Efesus, ia lalu memberikan nasihat kepada mereka. Di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini terlihat bahwa keadaan kehilangan kasih kepada Tuhan dan sesama dianggap sebagai kejatuhan. Jadi di sini Tuhan memberikan nasihat agar jemaat Efesus itu melihat ke belakang untuk mengingat kembali kapan dan pada titik mana mereka mengalami kejatuhan itu. Jadi ini mengingat saat pertobatan kita, saat berjalan bersama Tuhan, atau bersama jawaban doa, berkat firman Tuhan, kemajuan iman dan pengudusan, kemenangan atas godaan atau pencobaan, dan lain sebagainya. Jadi Tuhan merindukan saat-saat seperti dulu di mana mengasihi Dia dengan kasih yang berkobar-kobar, dan ingatlah semua itu dan kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Lalu setelah kita tahu tindakan apa yang menyebabkan kita meninggalkan kasih pertama itu, maka kita harus bertobat. Ya, bertobat itu mengaku dosa dan membuang dosa. Tetapi perlu diingat bahwa dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, Paulus berkata bahwa semua perbuatan baik, pelayanan tidak ada gunanya apabila tidak ada kasih. Jadi Kristus tidak menghendaki hanya seadanya
pekerjaan atau kita melayani, asal melayani. Ya. Tetapi ia menghendaki pekerjaan yang dilandasi oleh kasih kepada Kristus. Lalu Tuhan bukan saja memberikan nasihat, tetapi juga ancaman. Ancaman yang sama diberikan kepada seluruh gereja Tuhan termasuk kita. Jikalau kita sampai kehilangan kasih mula-mula kita, baik kepada Tuhan maupun sesama, dan kita tetap tidak mau bertobat, maka Tuhan akan mencabut kegidian itu dari kita. Sehingga gereja kita menjadi musnah dan hanya tinggal kenangan saja. Dalam faktanya, ancaman Tuhan ini berlaku. Ya, gereja Efesus akhirnya musnah dari dunia ini dan sekarang hanya tinggal puing-puing sejarah saja. Jadi semuanya ini menunjukkan pada kita bahwa kehilangan kasih pertama atau kasih yang semula bukanlah suatu dosa yang tidak bisa diremehkan. Jadi ancaman dan penggenapan ini membuat kita harus secara serius dengan segera membenahi gereja kita, khususnya kalau gereja kita itu serupa dengan gereja Efesus atau bahkan lebih jelek lagi. Hari ini tepat tanggal 31 kita merayakan hari ulang tahun GPIB yang ke-73. Dirgahayu GPIB maju dalam pelayanan dan menjadi berkat bagi banyak orang, serta senantiasa menjadi alat Tuhan yang menyatakan kasih bagi dunia. Selamat ulang tahun yang ke-73 tahun GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat itu sejenak. Hitung jemaat 260 dalam dunia dalam penuh kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah gemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu.
Jemaat, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas anugerah kehidupan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami, jemaat-Mu, dan bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Biarlah firman itu menjadi suri toladan bagi kami semua. Kiranya Tuhan mengampuni dosa kami, umat-Mu, dan menguatkan iman percaya kami, supaya kami tidak kehilangan kasih Kristus, sehingga kami dapat iman yang teguh. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk senantiasa bertekun dalam iman kami. Kami juga mengucap syukur atas anugerah Tuhan dengan bertambahnya usia Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang ke-73 tahun, dan sekaligus memperingati Hari Reformasi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati para pelayan-Mu, baik itu fungsionaris Majelis Sinode, pengurus MUPE, pendeta, majelis jemaat, pengurus dan pelayan pelekat, komisi-komisi dan BPPJ, supaya kami dapat melayani dengan sungguh dan senantiasa mengandalkan akan bimbingan dan pertolongan-Mu, ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah ini, baik melalui media Zoom, maupun yang mengikuti lewat live streaming di kanal YouTube GPIB Siloam. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan memberkati dalam kehidupannya, beserta dengan keluarganya. Kami juga berdoa bagi kami para pelayan-Mu yang terlibat di dalam ibadah saat ini. Kami majelis yang bertugas, organis, kantoria, tim multimedia, pengisi pujian, paduan suara kita Siloam, dan jaringan internet yang kami pakai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh pelayan dan perangkat yang ada, supaya ibadah ini boleh berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan satupun. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu GPIB Siloam, ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh kegiatan-kegiatan peribadahan secara daring maupun kegiatan yang lain agar dapat berjalan dengan baik. Tuhan juga memberkati presbiter dan para pelayan-Mu di GPIB Siloam. Kami juga berdoa Tuhan bagi yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun perkawinan dalam sepekan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kebahagiaan yang mereka rasakan, sehingga anugerah yang dari Tuhan menjadikan ungkapan syukur kepada Tuhan dan sukacita di tengah-tengah keluarga mereka. Kami juga berdoa bagi warga jemaat yang sakit atau dalam kelemahan tubuh, opa, oma,
yang dalam kelemahan tubuh kiranya Tuhan melawat mereka satu persatu, memberikan kekuatan tubuhnya, mengangkat segala rasa sakit yang mereka rasakan. Biarlah kasih Tuhan boleh mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Juga kami berdoa untuk teman sepelayanan kami, yaitu Diaken Nona Rita Iwono, yang sampai saat ini masih terbaring lemah dan dalam perawatan di rumah. Tuhan juga memberkati obat-obatan dan makanan yang dikonsumsinya. Tuhan Yesus juga memberkati segala upaya yang dilakukan oleh keluarganya, suami dan anak-anak. Tuhan kiranya memberikan kesehatan dan kesabaran di dalam merawat Ibu Nona. Tuhan kiranya memberikan yang terbaik bagi Ibu Nona Rita Iwono. Kami juga berdoa Tuhan untuk persidangan sinode ke-21 di Surabaya yang dilaksanakan dari tanggal 26 sampai 31 Oktober 2021. Dan hari ini, hari terakhir persidangan yang akan ditutup siang nanti oleh Menteri Agama. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan perlindungan dan keamanan, sehingga persidangan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan bersyukur dalam persidangan sinode ke-21 GPIB ini telah terpilih fungsionaris Majelis Sinode Masa Bakti 2020-2025 dengan baik. Tuhan Yesus memberkati fungsionaris Majelis Sinode yang baru. Tuhan berikan hikmat dalam menjalankan tugasnya. Kami juga bersyukur Tuhan karena GPIB Siloam telah mengutus Penatua YOI Tahepari dan Diaken Novi Lumano untuk menjalankan tugasnya di dalam persidangan Sinode ke-21 ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia. Tuhan Yesus memberikan perlindungan, keamanan dan kesejahteraan bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin negeri ini, Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya, dari tingkat pusat sampai tingkat yang paling bawah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, bijaksana, jujur, adil, dan yang takut akan Engkau ya Bapa, agar mereka dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga kami berdoa dalam penanggulangi COVID-19, pemerintah begitu gencar mengupayakan vaksinasi bagi masyarakat. Tuhan kiranya memberkati seluruh upaya untuk menyehatkan masyarakat supaya mencegah penularan virus corona ini Tuhan. Biarlah program vaksinasi ini dapat merata ke seluruh pelosok negeri ini. Tuhan kiranya memberkati juga akan tenaga kesehatan yang terlibat di dalam pelayanan kepada masyarakat yang terpapar COVID. Tuhan lindungi mereka dan menjauhkan dari sakit penyakit maupun penularan atau terpaparnya COVID-19 ini Tuhan kepada mereka. Masih banyak yang ingin kami sampaikan, namun Engkau lebih tahu apa yang hendak kami katakan ya Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu, meneladani Yesus, Gembala kami yang setia, yang rela menyerahkan nyawanya karena kasih-Nya kepada umat manusia. Biarlah doa ini dapat terjadi sesuai kehendak-Mu, seperti ketika Engkau menyertai kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kesaksian pujian dari paduan suara kita Siloam secara virtual. Terkadang apa yang ku bayangkan tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Oh, kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Tiada lagi keraguan berganti dengan kepastian. Sungguh Kau jawaban hidupku, Kaulah harapanku. Hanya diri-Mu satu di dalam hidupku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Oh,
pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kitab Bakti 86, bait pertama dan keempat. Aku bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah, Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Umat memberikan persembahan dengan cara ditransfer melalui Bank Mandiri ke rekening jemaat nomor 1020004849540 atau melalui QR Code. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah, Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Doa syukur. Jemaat, mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah kami, bagi mereka yang bekerja, melayani di tengah gereja-Mu, dan mereka yang telah setia pada komitmen serta dedikasinya untuk melayani sejak semula. Kami bersyukur padamu, ya Tuhan, bagi mereka yang telah setia melayani dalam berbagai tanggung jawabnya sebagai pemimpin di tengah gereja-Mu. kami bersyukur padamu, ya Tuhan, Bagi mereka yang dengan sukacita telah mengajar, menguatkan, mendampingi dan memberikan dukungan bagi kami. kami bersyukur padamu, ya Tuhan, Bagi mereka yang pernah menjadi bagian dari persekutuan kami selama bertahun-tahun dan kini berada dalam kemenangan bersama-Mu di surga kekal. kami bersyukur padamu, ya Tuhan, Untuk jalan-jalan yang kami dapat tempuh dengan kepedulian, kami satu terhadap yang lain, ketika kami dapat saling mendukung di perjalanan hidup ini, dan ketika kami saling menguatkan. kami bersyukur padamu, ya Tuhan, Untuk baptisan yang kami rayakan, pengakuan iman yang kami saksikan, dan jawaban atas doa-doa yang kami alami. kami bersyukur, ya Tuhan, Untuk anggota jemaat yang senantiasa rindu beribadah dengan setia dan tekun, mendengarkan sabda-Mu, menyanyikan pujian dan meraih kekuatan-Mu. kami bersyukur, ya Tuhan, Untuk tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu di tengah dunia yang membingkai dan penuh pertikaian. kami bersyukur, ya Tuhan, Untuk kemurahan hati yang mengikat kami untuk merengkuh banyak orang melalui pekabaran Injil. kami bersyukur, ya Tuhan, Untuk anak-anak, remaja, dan kaum muda-mudi yang ada,
diperlengkapi dengan kehendak-Mu, dan kini mereka menyerahkan dirinya untuk melayani-Mu. Kami bersyukur, ya Tuhan. Dan untuk semua kesempatan, harta milik, dan kami pergunakan demi kemuliaan kerajaan-Mu. Kami bersyukur, ya Tuhan. Amin. Amin. Bapak, Ibu, warga jemaat terkasih, marilah kita saksikan Warta Jemaat Minggu 31 Oktober 2021 melalui media video. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan simak pesan hari ulang tahun ke-73 GPIB dari Majelis Sinode. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja, karena hari ulang tahun ke-73 GPIB di tahun 2021 ini jatuh pada hari Minggu, sehingga seluruh warga Jemaat GPIB dapat merayakannya dalam pertemuan ibadah Minggu. Dalam lingkup sinodal, perayaan HUT ke-73 GPIB diadakan di kota Surabaya, tempat persidangan sinode ke-21 GPIB, yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 31 Oktober 2021. Dalam ibadah syukur HUT GPIB lingkup sinodal sekaligus adalah ibadah penutupan persidangan sinode ke-21 yang biasanya diadakan perjamuan kudus dan pelantikan fungsionaris majelis sinode dan anggaran BPPG GPIB ke-21 untuk masa bakti 2021-2026.
Tema persidangan Sinode ke-21 GPIB yang merupakan tema kebijakan umum panggilan dan pengutusan gereja atau KUPPG jangka pendek keempat untuk tahun 2022-2027, yaitu membangun sinergi dalam hubungan gereja dan masyarakat untuk mewujudkan kasih Allah yang meliputi seluruh ciptaannya. Matius 22 ayat 37 sampai 39, Ulangan 6 ayat 53, dan Imamat 19 ayat 18. Bagi seluruh warga jemaat GPIB dalam bimbingan Roh Kudus, sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja, mari kita mewujud nyatakan tema 5 tahunan ini yang akan dimulai pada tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2027. Tema 5 tahunan ini akan dijabarkan dalam tema tahunan. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita agar harus selalu kembali hidup di dalam kasih. Salah satu dari kata-kata kunci pada tema 5 tahunan 2022-2027 adalah mewujudkan kasih Allah. Ini berarti kita semua diminta untuk merayakan karya keselamatan Allah. Penghayatan tentang karya keselamatan Allah diwujudkan dengan hidup yang membangun relasi secara positif, baik bagi diri sendiri, sesama, dan dengan alam semesta demi kesejahteraan dan keutuhan seluruh ciptaan Tuhan. Untuk mewujudkan kasih Allah, maka dalam setiap kegiatan, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, kita harus melaksanakan misi Allah dengan memperjuangkan isu kemanusiaan, kemiskinan, keadilan, lingkungan hidup, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Soli Deo Gloria, Dirgahayu GPIB, Jakarta, 31 Oktober 2021, Majelis Sinode GPIB. Selanjutnya, kami akan bacakan surat tugas terkait dengan pembentukan satuan tugas atau Satgas COVID-19 di Jemaat GPIB Siloam DKI Jakarta. Surat tugas nomor 039-ST-10 Romawi-2021. Majelis Jemaat Gereja Protestan Indonesia bagian Barat GPIB Jemaat Siloam di DKI Jakarta memberi tugas kepada saudara-saudara di bawah ini selaku satuan tugas atau Satgas COVID-19. Penanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat, Ketua Leonardo C. Tahapari, Wakil Ketua Luki Patria Yuwono, Sekretaris Nikita Aisar Kairupan, Wakil Sekretaris Daniel Montera Tinambunan, Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Noel Kosakoy, Aldino Padang, Bidang Pelayanan Jemaat Peter Kosakoy, Mika Kosakoy, dan Theo Sabarno. Tugas dan tanggung jawab Satgas COVID-19 terdapat di dalam surat tugas ini. Dan kepada yang diberi tugas agar mentaati tata gereja dan ketentuan-ketentuan GPIB yang berlaku, melaksanakan penugasan ini dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan maksud dan tujuannya, menyampaikan laporan kepada PHMJ setelah pelaksanaannya. Dengan dikeluarkannya surat tugas ini, maka surat tugas nomor 018-MAJS-ST-6 Romawi-2020 tanggal 29 Juni 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi dan mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini atas pelayanan yang telah dilaksanakan. Penatua Joko Safari, Diaken
Jeffrey Kalalo, Diaken Yeri Yelais Odat, dan Diaken Junes Gesti Watimena. Jakarta, 20 Oktober 2021, teriring salam dan doa, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Siloam DKI Jakarta. Diaken Nova LN Lumanau, Ketua 1, Penatua Bram O. Tapiheru, Sekretaris. Surat tugas ini disampaikan kepada saudara-saudara yang ditugaskan tim persiapan pembukaan ibadah di gedung gereja dan arsip. Demikian surat tugas ini dibacakan agar jemaat menjadi maklum adanya. Terima kasih. Demikian warta jemaat minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam amanat pengutusan. Kini kita mengarahkan langkah kita bersama pada masa depan yang terbentang. Kiranya anak-anak, remaja, dan para pemuda kita akan berakar di dalam kebenaran Tuhan dan bertumbuh di dalam kasih Tuhan sepenuh hati mereka. Tuhan, dengarlah kami. Kiranya setiap bapak dan ibu di sini senantiasa mengajar anak-anak jemaat-Mu akan pengampunan dan keselamatan-Mu. Tuhan, dengarlah kami. Kiranya para pemimpin gereja Tuhan ini akan menyelenggarakan kepemimpinannya dalam kebenaran firman Tuhan dan setia atas panggilannya. Tuhan, dengarlah kami. Kiranya kita dipakai untuk merengkuh mereka dalam persekutuan kita, melalui perkataan dan perbuatan kita, sehingga mereka menemukan kasih dan anugerah Kristus. Tuhan, dengarlah kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, yang benar adanya, amin.
Kita saat teduh sejenak. Minggu. Hari Minggu. Selamat semuanya. Saudara